Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore ya, dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis data kategorik. Namun sebagai pengantar, kita akan coba pahami bersama kembali ya, karena ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah yang lain mungkin ya. Kita pahami kembali tentang apa itu data kategorik dan apa yang menjadi cakupan di dalam mata kuliah kali ini. Nah, sebagai informasi, ada dua buku utama yang nanti akan kita gunakan ya. Yang pertama dari Alan Agresti, kemudian yang kedua dari Azen and Walker. Dua buku ini adalah buku yang menurut kami adalah buku yang paling mudah untuk memahami apa itu analisis data kategorik dalam arti teknik apa saja yang bisa digunakan dan bagaimana menggunakannya untuk menganalisis data kategorik. Nah, baik, kita coba mulai masuk ke pengantar nih, namanya juga pengantar ya. Coba kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan data kategorik. Nah, kalau kita bedakan data menurut tipenya ya, ada pembedaan menurut skala pengukuran, ada pembedaan menurut sifatnya, ada menurut cara pengumpulan, waktu pengumpulan, dan sumber data, serta pembedaan yang lainnya gitu ya. Namun mungkin nanti yang akan kita lebih banyak bahas adalah pembedaan menurut skala pengukuran dan sifatnya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita kenal atau kita kelompokkan data menurut sifatnya, kita mengenal ada dua kelompok data, yaitu data numerik atau data kuantitatif, dan juga data kategorik atau data kualitatif. Nah, data numerik sendiri atau data kuantitatif ini bisa juga dibedakan lagi menjadi data kontinu. Contohnya di sana ada berat badan, ada income, ada waktu, ada suhu gitu ya. Nah, kontinu ini artinya datanya berlanjut atau uncountable ya. Jadi yang dimaksud uncountable ini artinya datanya tak terhingga dalam arti ketika kita gambarkan dalam sebuah garis katakanlah, maka titik-titiknya itu akan membentuk garis tuh, akan nyambung gitu ya, akan nyambung. Seperti misalkan di situ income ya, ada yang income-nya 1,1 juta, ada yang 1,11 juta, ada yang 1,1111 dan seterusnya. Tergantung seberapa jauh tingkat ketelitian yang mau kita gunakan dalam menghimpun data pendapatan kali ini. Berat juga demikian, ada yang beratnya 40, ada 40,9 kilo, 40,99 kilo, dan seterusnya. Sementara untuk data diskrit, itu data yang countable, bisa dihitung. Jadi berupa bilangan bulat nih angkanya biasanya. Seperti misalkan jumlah penduduk di suatu wilayah, jumlah penderita COVID-19 ya, COVID-19 di suatu wilayah, jumlah orang yang reaktif ketika di swab, di rapid test misalkan. Maka bilangannya atau datanya berupa bilangan bulat gitu ya kan. Maka ini masuk dalam kelompok data diskrit. Nah, sebenarnya data kuantitatif ini atau data numerik ini kalau kita kaitkan dengan skala pengukuran datanya, maka ini memuat data dengan skala pengukuran interval atau rasio. Nanti kita ingat kembali apa itu data interval dan rasio ya. Nah, sementara untuk data kategorik di kelompok satunya atau kita sebut juga dengan data kualitatif ya, ini adalah data nominal atau data ordinal. Nah, yang masuk di dalam data kategorik adalah dua itu, yaitu data nominal atau data ordinal. Nah, data nominal contohnya misalkan jenis kelamin, ya kan, laki-laki, perempuan. Apa sifatnya?
Dari data nominal ini, bahwa kategori yang ada di dalamnya tidak menunjukkan tingkatan. Jadi laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan dan juga demikian sebaliknya. Kemudian moda transportasi ke tempat kerja misalkan ya, ada yang menggunakan mobil pribadi, kendaraan umum, atau sepeda motor dan sebagainya. Nah, ini pun hanya tujuannya membedakan. Walaupun pada kesempatan lain bisa saja ini dipandang sebagai data ordinal karena mungkin saja dengan pendekatan tertentu atau untuk pendekatan tertentu data pengguna mobil pribadi ini bisa menunjukkan strata tertentu dibandingkan misalkan yang menggunakan kendaraan umum, yang menggunakan sepeda atau sepeda motor. Ya, misalkan ya ini pada kesempatan yang lain. Nah, sementara untuk data ordinal, selain memiliki sifat nominal, ini juga menunjukkan tingkatan. Misalkan tingkat pendidikan, kemudian jabatan di kantor gitu saat bekerja ya, jabatan di dunia kerja. Tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA. Jabatan ada staff, medium manager, ada sampai senior manager misalkan, atau mungkin lebih tinggi lagi. Di situ menunjukkan tingkatan. Nah, jadi kalau kita ingat kembali tentang jenis-jenis data tadi, maka sebenarnya data nominal dan ordinal ini yang kita kelompokkan sebagai data kategorik, ini otomatis akan masuk di dalam cakupan materi kita kali ini, tetapi tidak hanya itu, data diskrit tapi dengan rentang nilai terbatas ini juga masih masuk di pembahasan pada mata kuliah kali ini. Data diskrit dengan rentang nilai terbatas itu maksudnya gimana? Yaitu yang nilainya terbatas. Contohnya misalkan gini, jumlah mahasiswa Politeknik Statistika STIS tahun akademik 2020-2021 yang mengalami stres berat. Ini kan jumlahnya terbatas ya. Ya, paling tidak sejauh ini jumlahnya paling 1, 2 yang itu ketahuan juga setelah ternyata pada ujian atau pada saat menyusun tugas akhir dan ya pada waktu-waktu tertentu misalkan ternyata nggak bisa menyelesaikannya gitu misalkan. Jumlahnya masih sangat terbatas, nggak tahu nanti ke depannya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Itu masuk dalam cakupan materi kita kali ini. Contoh lain misalkan, banyaknya kecelakaan di suatu persimpangan jalan di wilayah tertentu misalkan. Nah, sejauh ini ya hitungannya masih hitungan terbatas lah dalam satu waktu tertentu misalkan ya. Nah, itu pun masih jadi cakupan materi kita kali ini. Nah, jadi kalau kita ingat kembali tentang jenis data menurut skala pengukurannya, ada nominal, ordinal, interval, rasio, maka sebaiknya kita memahami dengan benar tentang apa yang dimaksud nominal, ordinal, interval, rasio, ciri-cirinya, dan pada akhirnya implikasi dari setiap pembedaan skala pengukuran ini terhadap misalkan ukuran-ukuran statistik yang bisa diterapkan nantinya, ya kan? Nah, untuk data nominal, kita paham bersama bahwa ini sifatnya hanya membedakan, tidak menunjukkan tingkatan. Contoh warna kulit seseorang, jenis rambut, ada ikal, ada lurus, kemudian ras, suku, ya, agama, ini nominal. Jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, ya kan? Itu juga nominal. Genre musik, musik yang diminati gitu atau yang minat untuk didengar, ya kan? Itu juga nominal lah. Walaupun pada kesempatan tertentu yang lain, misalkan ini juga bisa menunjukkan strata tertentu, tapi itu jarang dianalisis seperti itu. Moda transportasi seperti tadi yang kita sudah diskusikan sebelumnya, ini juga bisa dikategorikan sebagai data berskala nominal. Sementara untuk data ordinal, dia bisa membedakan, artinya memiliki sifat nominal, tetapi di sini menunjukkan peringkat. Contohnya tingkat pendidikan. Kemudian nilai mutu yang diperoleh oleh siswa atau mahasiswa. Ada A, B, C. Nah, ini ada A plus di sini nggak ada ya di tempat kita. A, B, C, D itu kan menunjukkan tingkatan. A lebih tinggi daripada B, lebih tinggi daripada C, dan seterusnya. Kemudian strata ekonomi. Kalau di gambar sini diilustrasikan dengan
dua orang pasien yang memiliki strata ekonomi yang berbeda, di situ ada perbedaan gitu ya, dari tempat tidurnya, ukuran tempat tidur ya, lampunya lebih redup kalau untuk yang kelompok bawah ya kan, dan di sana di mejanya kosong, tidak seperti strata yang satunya lagi, tempat tidur lebih luas, bentuk badan juga lebih lebar gitu ya, tidak hanya tempat tidurnya yang lebih lebar, mejanya lebih penuh tuh ada apa sajian-sajian makanan sehat tuh. Nah, itu ordinal. Nah, tapi kalau data ordinal ini memiliki masih punya sifat bahwa antar kategori itu tidak memiliki interval yang sama. Maksudnya gimana? Jarak antar SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi itu tidak bisa kita ukur. Atau kalaupun kita ukur, kalaupun bisa kita ukur, jaraknya tidak sama. Dari A ke B, B ke C, C ke D ini juga jaraknya tidak sama. Maksudnya lebih realnya gimana? Nah, kalau kita lihat misalkan kita kadang menerapkan untuk A itu 80 ke atas, 80 sampai 100. Sementara B misalkan 70 sampai 80, C 60 sampai 80, di bawah 70 D misalkan. Maka intervalnya ini kan atau jaraknya ini kan nggak sama ya. Tapi lebih real lagi sebenarnya ini contoh misalkan tingkat kepuasan. Penilaian orang tentang suatu produk misalkan dari mulai sangat tidak puas, puas ke sangat puas. Ini jaraknya nggak bisa kita hitung atau jaraknya berbeda lah, tidak sama gitu. Jadi dari jarak antara sangat tidak puas ke tidak puas ini tidak bisa kita katakan sama dengan dari tidak puas ke puas dan puas ke sangat puas. Lebih tepatnya ini tidak bisa kita ukur jarak pastinya, ya kan? Nah, itu sifat dari data ordinal. Sementara data interval, selain memiliki sifat data ordinal, dia jarak antar dua nilai sudah tetap. Dan juga di sini, di data interval, titik nolnya tidak tetap. Itu yang kemudian membedakan dengan data yang skalanya lebih tinggi, yaitu yang rasio tadi ya. Nah, di data skala interval ini contohnya sebenarnya banyak. Cuma kalau kita lihat textbook ini hampir pasti memberikan contoh pertamanya adalah suhu ya. Kita sama-sama lah ini. Juga mungkin sebagian memahaminya contoh data interval itu hanya suhu gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Gitu. Kenapa suhu kita sebut data interval bukan ordinal misalkan? Karena suhu yang misalkan diukur dalam bentuk dalam satuan Celcius ya. Dari suhu 20 ke 21 derajat ke 21 ke 22 derajat dan seterusnya. Itu titik-titiknya itu sama jumlahnya kalau kita hitung ya. Walaupun itu masuk data kontinu yang artinya tidak bisa kita hitung juga sebenarnya, tapi jaraknya itu sama. Nah, tapi titik nolnya tidak tetap. Dalam arti apa? 0 derajat ini bukan berarti nggak punya suhu gitu. Tidak absolut dia ya, nolnya ya. Nah, bahkan 0 derajat Celcius berbeda dengan kalau dihitung dengan Fahrenheit ya, dia nggak 0 gitu ya. Nah, contoh lain sebenarnya yang punya sifat-sifat yang sama adalah misalkan IQ, kemudian skor motivasi, atau tingkat kedisiplinan seseorang yang dihitung menggunakan instrumen tertentu yang berupa skor, itu memang masuk dalam skala interval. Nah, satu sifat lagi data dengan skala interval adalah perbandingan antar dua nilai tidak atau belum memiliki arti. Contoh, misalkan orang yang IQ-nya 120 bukan berarti dua kali lebih pintar ketimbang, dua kali lebih cerdas ketimbang orang yang IQ-nya 60, ya kan? Orang yang IQ-nya 60, dua orang misalnya untuk memudahkan ilustrasi ya, dua orang yang IQ-nya 60 dikasih sebuah persoalan misalkan, persoalan matematis katakanlah yang mudah. Ini hasilnya
tidak akan sama dengan satu orang yang IQ-nya 120, ya kan? Sehingga ini perbandingan antar dua nilai tidak memiliki arti atau belum bisa dibandingkan lah gampangannya gitu. Nah, sementara untuk data skala rasio, ini skalanya udah lengkap. Maaf, sifatnya udah lengkap. Dia memiliki sifat data interval yang artinya memiliki sifat data ordinal dan juga sifat data nominal. Tapi angka nolnya sudah absolut mutlak, ya kan? Nol itu artinya ya tidak punya nilai gitu misalkan. Kemudian perbandingan antar dua nilai juga memiliki arti. Contohnya banyak, tinggi badan. Orang yang tingginya 2 meter ini sama dengan dua orang yang tingginya 1 meter. Atau orang yang berat badannya 100 kilo sama dengan dua orang atau dua kalinya orang yang berat badannya 50 kilo. Pendapatan juga demikian, ya kan? Nah, itu sifat-sifat atau ciri-ciri dari data menurut skala pengukurannya. Mudah-mudahan kita ingat kembali ya semuanya ya. Dan ini nanti apa implikasinya? Nah, ketika kita memahami ini, maka kita nanti bisa dengan mudah memahami ukuran statistik apa, atau lebih jauhnya adalah teknik statistik apa yang bisa kita terapkan pada data dengan skala ukuran tertentu. Kalau tadi cakupan dari mata kuliah ini adalah data kategorik yang berarti skala pengukurannya nominal atau ordinal, tapi juga data numerik, diskrit ya, dengan rentang nilai terbatas. Nah, nantinya ada ukuran-ukuran statistik tertentu yang hanya bisa diterapkan ke skala pengukuran tertentu saja. Nah, singkatnya begini, jadi kalau data nominal, dia punya kemampuan untuk membedakan tapi tidak menunjukkan tingkatan, interval apalagi, ya kan, nggak bisa kita lihat. Kemudian data ordinal, dia memiliki sifat membedakan dan juga menunjukkan tingkatan, tetapi jarak atau interval antar dua nilainya, dua kelompoknya ini tidak sama. Kemudian untuk data skala interval, ini memiliki sifat ordinal dan sudah memiliki equal interval, jaraknya sudah sama. Nah, itu interval. Nah, sementara rasio memiliki sifat interval dan nilai nolnya mutlak, absolut. Tidak seperti interval, nilai nolnya tidak absolut. Jadi ini rangkuman dari yang tadi yang saya ambil dari buku Azen and Walker. Nah, mudah-mudahan ini mempermudah pemahaman kita tentang skala pengukuran data. Ini nampaknya mudah, tetapi kadang-kadang orang suka lupa nih, suka apa ya, akhirnya salah menerapkan ukuran statistik atau bahkan metode analisis yang bisa diterapkan untuk data dengan skala ukuran tertentu. Nah, jadi kita pertegas kembali bahwa cakupan dalam mata kuliah analisis data kategorik di sini adalah lebih menitik beratkan pada respons variabel yang bersifat kategorik. Artinya dia berskala nominal atau ordinal atau interval dengan rentang nilai yang sedikit atau terbatas. Contohnya tadi, banyak kecelakaan fatal di suatu persimpangan jalan tertentu, jumlah penderita penyakit langka di suatu wilayah, jumlah orang yang terpapar COVID. Nah, ini bisa nantinya kalau nggak dikendalikan bisa jadi tidak sedikit ya, bisa banyak ya. Jumlah mahasiswa yang stres berat gitu, misalkan itu masih dalam cakupan materi di sini. Dan juga variabel kontinu atau skalanya interval atau rasio yang dikategorikan. Ya, contohnya misalkan tingkat kepuasan yang diukur menggunakan instrumen tertentu yang awalnya berupa skor, kemudian dikategorikan menjadi sangat tidak puas, puas, sangat puas gitu. Maka kalau kita menganalisis setelah data dikategorikan, itu masuk di dalam analisis data kategorik. Demikian juga kalau misalkan di contoh berikutnya, kita menganalisis nilai ujian tapi yang sudah berupa nilai mutu, maka itu masuk di dalam analisis data kategorik. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi concern kita? Kenapa kita perlu mengingat kembali skala pengukuran data tadi dan mempertegas cakupan dalam materi mata kuliah ini? Pertama, ketika kita bicara tentang data kategorik, ya dengan cakupan yang tadi ya,
maka ukuran-ukuran statistiknya ini nanti tertentu saja gitu. Di bawah itu sudah terlihat bahwa kalau nominal, ukuran pemusatannya ini hanya bisa dihitung modusnya, belum bisa dihitung mediannya, ya kan? Karena tidak menunjukkan tingkatan. Ukuran variasinya tidak bisa kita hitung. Kita nggak bisa menghitung seberapa bervariasinya jenis kelamin, ya kan? Hanya ada dua itu, laki-laki dan perempuan. Sementara untuk data ordinal, skala ordinal, nah ini selain modus, kita bisa menghitung mediannya. Nah, ukuran variasinya untuk data ordinal dengan tipe tertentu, range ini sudah bisa kita hitung. Contoh kalau ordinalnya berupa ranking ya, ini range sudah bisa dihitung. Kemudian interval, nah ini sudah lebih lengkap. Ukuran pemusatannya kita sudah bisa menghitung rata-rata aritmetik atau rata-rata hitung, mean ya. Ukuran variasinya, nah ini udah standar deviasi dan variance, ini sudah bisa kita hitung. Nah, rasio ini lebih lengkap lagi. Nah, artinya ketika kita sudah memahami ini, ya, sudah memahami ukuran pemusatan dan ukuran keragaman yang bisa diterapkan pada setiap skala pengukuran data, dan kita sedang membahas tentang data kategorik, maka tentu nantinya gunakan teknik analisis yang sesuai ya. Artinya kalau datanya nominal ya yang melibatkan modus, jangan yang melibatkan rata-rata. Contoh nih misalkan, kalau kita ingin menghitung atau mengukur hubungan antara dua variabel nominal, misalkan antara jenis kelamin dan hobi ya. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dan hobi? Maka tools analisisnya, teknik analisisnya, ini tentu teknik analisis yang tidak melibatkan selain modus, selain frekuensi ya. Kita nggak bisa tuh menghitung korelasi dua variabel tadi dengan misalkan korelasi Pearson, karena korelasi Pearson kan di dalam penghitungannya membutuhkan nilai rata-rata, sementara data nominal ini nggak bisa kita hitung rata-ratanya. Kemudian Spearman apalagi, ini juga belum bisa diterapkan karena Spearman membutuhkan ranking, sementara data nominal tidak menunjukkan urutan. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi nanti untuk data kategorik, untuk menganalisisnya ya tentu gunakan teknik analisis yang relevan sesuai dengan sifat atau karakteristik dari data kategorik itu. Nah, kemudian tentang distribusi peluang. Ini juga tidak semua kejadian yang kita amati dalam bentuk variabel kategorik ini bisa diterapkan, bisa dikaitkan dengan semua distribusi peluang. Umumnya kejadiannya berupa kejadian diskrit, sehingga distribusi peluang yang nanti relevan untuk diperdalam adalah yang hipergeometrik, misalkan Bernoulli, binomial, multinomial, Poisson, binomial negatif, walaupun nanti juga ada pendekatan ke distribusi kontinu di dalam melakukan inferensianya. Nah, sehingga nanti perlu juga nih kita paham hubungan antara distribusi peluang diskrit dengan distribusi peluang kontinu yang tadi misalkan normal dan chi-square itu yang nanti akan banyak kita jumpai di sini. Nah, implikasi lainnya adalah tentang prosedur inferensia itu tadi. Ya. Dalam estimasi parameter, kemudian pengujian hipotesis dan permodelan secara statistik ini juga berbeda nantinya untuk data kategorik. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Implikasinya ke sana. Nah, itu sebagai pengantar dan mudah-mudahan bisa membantu semuanya untuk menyiapkan diri nanti untuk belajar lebih jauh tentang materi analisis data kategori. Nah, sebagai awal ini tugasnya, pertama ini ada kuesioner yang saya ambil salah satu blog di dalam Susunas ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Silakan dari setiap variabel yang ada di situ, dari setiap pertanyaan ya, yang ada di situ, kecuali yang 401 ya, nomor urut ini nggak usah, coba tentukan skala pengukuran datanya.
Jadi misalkan untuk yang pertama ini, eee, apakah dia berusia 5 tahun atau lebih gitu? Ya, tidak, kan gitu ya. Kode nol jika, apa, jika umur kurang dari 5 tahun. Nah, di situ. Sorry ini gambarnya agak, pudar nih soalnya, dan seterusnya ya. Nanti coba tentukan skala pengukuran datanya. Dan yang kedua, buat resume atau rangkuman tentang distribusi peluang beserta karakteristiknya. Jadi kalau tadi ada beberapa distribusi peluang yang akan sering kita bahas di sini, coba bikin resumenya dan karakteristiknya. Misalkan apa ciri apa itu distribusi binomial, bagaimana fungsi peluangnya, apa ciri-cirinya, ya kan? Kemudian Poisson, apa ciri-cirinya, dan nanti harus paham juga apa yang membedakan Poisson dan binomial, apa yang membedakan binomial dan multinomial, apa yang membedakan binomial dan binomial negatif, dan seterusnya. Nah, itu coba buat resumenya dan jangan lupa di resume itu nanti cantumkan referensinya. Begitu ya. Semoga membantu dan selamat bekerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.